Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan, nama saya Si Chandra Dewi. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Singapura Berbangsa Karawang dengan NPM 22106310 168. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai seputar kriminologi. Tetapi sebelum saya memaparkan, mari kita saksikan terlebih dahulu salah satu video yang memiliki keterkaitan dengan kriminologi yang kemudian akan kita bahas bersama-sama. Oke, kita langsung tonton aja ya. Lebih perilaku dan gaya hidup seseorang yang cukup tinggi dinilai dapat memicu kecemburuan sosial. Memang masalah ekonomi ini luar biasa, Mas ya. Itu bisa menimpa siapa saja dan saya kira mahasiswa juga tidak imun. Lingkungan kampus sebagai lingkungan yang terekspos dengan dunia luar ya tentu saja kemudian lalu tidak lepas dari masalah di mana kalau di luar itu juga banyak tekanan-tekanan materi, maka ada kalanya juga mahasiswa juga mengalami situasi itu. Apalagi kalau kita tahu bahwa kuliah juga tidak murah, demikian juga tekanan sosial juga tinggi, ya hasil kemudian ada mahasiswa yang karena kemuda usiaannya lalu kemudian kalap, pendek pikir. Setelah menonton video cuplikan tadi, kita bisa melihat bahwa di sana ada seorang ahli kriminologi yang menjelaskan latar belakang serta sebab terjadinya suatu peristiwa dalam video kasus tersebut. Nah, dari sini nih kita bisa mencari atau menyimpulkan mengenai pengertian kriminologi. Tetapi sebelumnya kita mencari definisi dari kriminologi menurut para ahli terlebih dahulu. Di sini ada dua pengertian kriminologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Edwin Sutherland. Dia mengatakan bahwa kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Lalu selanjutnya, pengertian kriminologi menurut Bunger. Kriminologi menurut Bunger merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, termasuk patologi sosial, kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, bunuh diri, dan pecandu narkoba. Nah, dari dua pengertian ahli tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dan penjahat, serta mempelajari mengenai latar belakang serta faktor seorang penjahat melakukan suatu kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan yang terjadi. Oke, setelah membahas mengenai pengertian dari kriminologi, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat dan tujuan dari mempelajari kriminologi. Manfaatnya yaitu yang pertama, hasil dari penelitian kriminologi ini bisa membantu pemerintahan dan penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan yang terjadi. Dan hasil analisisnya juga dapat dilakukan untuk melakukan suatu kriminalisasi dalam suatu produk, peraturan, perundang-undangan pidana. Nah, ada juga pendapat menurut Von List yang menyatakan bahwa sebaiknya kriminologi itu melakukan penggabungan dengan hukum pidana dalam hal politik kriminal. Selanjutnya ada tujuan dari mempelajari kriminologi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Mempelajari kriminologi juga dapat mengetahui perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum pidana, di mana yang bertentangan dengan hukum pidana ini selain itu bisa merugikan masyarakat. Setelah mempelajari mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari kriminologi, sekarang kita akan membahas mengenai ruang lingkup kriminologi menjadi dua, yaitu ada kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni terbagi menjadi 5, yaitu ada antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, neopatologi kriminal, dan penologi. Ya, ada kriminologi terapan. Kriminologi terapan terbagi menjadi 3, yaitu ada kriminologi politik kriminal, ada higienik kriminal, dan kriminalistik. Nah, selanjutnya setelah mempelajari mengenai ruang lingkup kriminologi yang dijelaskan oleh Bunger, sekarang kita membahas mengenai objek studi kriminologi. Apa aja sih objek studi kriminologi? Objek studi kriminologi terbagi menjadi 3, yaitu ada kejahatan atau perbuatan, pelaku pelanggar atau norma hukum, dan reaksi masyarakat. Nah,
Dari keseluruhan objek studi ruang lingkup pengertian tujuan dan manfaat, dari awal kita ada menyinggung mengenai hukum pidana. Nah, hukum pidana ini memiliki perbedaan dengan kriminologi, yaitu yang pertama, hukum pidana menurut Tromley Atmasasmita yaitu merupakan disiplin ilmu normatif, sedangkan kriminologi merupakan disiplin ilmu sosial. Nah, hukum pidana mengkaji kejahatan dari sudut hukum, sedangkan kriminologi mengkaji kejahatan dari sudut ilmu sosial, atau sering disebut juga sebagai non-normatif disiplin. Nah, selanjutnya hukum pidana ini juga bersendikan hukum kemungkinan-kemungkinan atau yang biasa kita sebut dengan probabilities untuk menentukan hubungan sebab akibat terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Menurut Van Bemmelen yang menyebut hukum pidana sebagai normatif Strafrechtwissenschaft dan kriminologi sebagai Faktul Strafrechtwissenschaft. Nah, teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kriminologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.